Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan satu anak memimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya akan Ibu bacakan aksen. Rizka Ardia, Hadirah. Zaila Alfi, Izin Bu. Tia Kumala. Sakit. Oke, baik, berarti yang ada beberapa teman kita yang sakit hari ini. Semoga segera diberi kesembuhan dan segera dapat bergabung dengan kita di kelas ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada yang ingat minggu kemarin kita bahas apa? Bab ijarah Bu. Coba disebutkan pengertian ijarah. Ijarah itu apa? Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Ijarah ada dua, ijarah ala al-manafi dan ijarah ala al-mal. Oke. Jadi minggu lalu kita bahas tentang ijarah. Sekarang kita melanjutkan yaitu ke bab pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Ada yang pernah ikut sholat jenazah atau sudah tahu bagaimana tata cara sholat jenazah? Tidak tahu Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari ini, kalian dapat menunjukkan sikap percaya pada kematian. Ya, dengan jadi kita harus percaya, menunjukkan sikap kepercayaan kita bahwa semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mati. Yaitu kita bisa, dengan begitu kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang diharapkan kalian bisa menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah. Kemudian bisa mengidentifikasi ketentuan terhadap pengurusan jenazah, memahami hikmah pengurusan jenazah, dan menjelaskan tentang pengertian dan adab bertakziah dan ziarah kubur. Di sini kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Hukum perawatan jenazah ini adalah fardu kifayah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu, coba bisa dibaca, Rizka. 1. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Kemudian, langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Bisa disimak. Langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan, dan peralatan lainnya. Kemudian ruangan untuk memandikan jenazah. Itu ruangan yang terlindung dari pandangan orang banyak, dan yang berada pada ruangan itu hanya orang yang akan memandikan dan sanak famili yang termasuk mahram si jenazah tersebut. Jadi kita harus menyediakan air pertama, dan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, kapur barus, wangi-wangian, dan lain-lain. Kemudian ruangan untuk memandikan jenazah ini harus
jauh dari pandangan orang banyak, gitu ya. Dan yang boleh berada pada ruangan itu hanyalah orang yang akan memandikan dan mahram si jenazah. Kemudian jenazah dibaringkan di tempat yang agak tinggi dan bersih, diselimuti dengan kain agar tidak terlihat auratnya. Kemudian letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan jika memungkinkan, atau bisa menyesuaikan dengan kondisi ruangan untuk memandikan jenazah. Setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan. Cukup orang yang memandikan atau orang yang membantunya saja yang berada di ruangan tersebut. Kemudian cara selanjutnya disiram dengan air dingin. Jika dianggap perlu, boleh memakai air hangat untuk memudahkan dan mempercepat menghilangkan kotoran. Untuk bagian rambut, kepala, dan sela-sela jari tangan dan kaki itu juga harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih. Meratakan air ke seluruh badan mayit sedikitnya 3 kali, 5 kali, atau kalau perlu lebih dari 5 kali. Siraman terakhir dengan air bersih yang telah dicampuri oleh wangi-wangian, misalnya boleh kapur barus atau yang lainnya. Setelah semua dianggap bersih, yang terakhir adalah jenazah diwudukan untuk memenuhi rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian selanjutnya, setelah jenazah itu dimandikan, langkah selanjutnya yaitu apa? Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Oke, mengkafani jenazah itu adalah membungkus jenazah dengan kain kafan ya. Kemudian ada tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah yaitu pertama, meletakkan tali pendek pada posisi kepala dan kaki, 60 cm pada lutut dan tali panjang pada perut dan dada. Kemudian kedua, bentangkan kain kafan yang telah disediakan sebelumnya selai demi selai, kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan halus. Kemudian perlahan-lahan jenazah diletakkan di atas kain. Dulu ada gambarnya ya. Jika memungkinkan untuk menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya yang telah terpejam dan lubang hidungnya, mulutnya, dan ke lubang telinga anggota sujud, kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki, lipatan badan seperti ketiak, lutut bagian belakang, dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian pula. Kemudian kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, persis seperti orang yang bersedekap dalam sholat. Selanjutnya diselimutkan kain kafannya itu dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah kiri tubuh jenazah. Demikian halnya pada lembar kain selanjutnya. Sisi kain kafan di bagian kepala itu dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kain kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Jenazah laki-laki memakai 3 lapis tanpa baju dan tanpa tutup kepala. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali yang telah disiapkan di paling bawah tadi ya, di lapisan paling bawah. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan yang lainnya ya. Nah, jika sudah dimandikan, sudah dikafani, itu kemudian belum yang terakhir ya, langkah selanjutnya menyolati jenazah. Ya, sholat jenazah itu dikerjakan sebanyak berapa kali takbir? 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan itu adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafani. Jadi sebelum dikafani dan dimandikan jangan terlebih dahulu disolati ya. Hukum melaksanakan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Sholat jenazah dilakukan dengan cara berjamaah sebisa mungkin. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam mengambil posisi di samping kepala dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara berbaris-baris. Jika jenazah perempuan, maka berdiri di samping perutnya.
Kemudian imam mengambil posisi, kemudian imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan tersebut, maka sholat jenazah sudah bisa dilaksanakan ya dengan 4 kali takbir. Itu pada takbir pertama disertai dengan niat menyolatkan jenazah. Ada yang hafal bagaimana membaca niat sholat jenazah? Bisa dibaca ya? Ya Ustazah. Ya Ustazah. Jenazah laki-laki, bagaimana niatnya? Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatil lillahi ta'ala. Yaitu untuk jenazah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, itu usolli ala hadhil mayyitati, ya, bedanya di sini. Jika jenazahnya gaib, berarti bukan sholat jenazah ya, namanya kita sholat gaib, itu niatnya usolli ala mayyitil gaibi, bisa disebutkan namanya arba'at takbiratin dan seterusnya. Kemudian setelah membaca niat, di takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir. Kemudian lanjut takbir kedua. Takbir kedua yaitu membaca sholawat Nabi, ya, dengan ucapan sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir, seperti ketika kita membaca sholawat setelah tahiyat akhir pada gerakan sholat, ya. Kemudian takbir ketiga. Kemudian takbir ketiga membaca doa. Mari dibaca bersama. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Itu untuk jenazah jika jenazahnya laki-laki, atau bisa membaca doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu jika jenazahnya seorang perempuan. Kemudian takbir keempat, takbir yang terakhir, yaitu membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, ya. Sama ya, ini untuk jenazah laki-laki. Kemudian yang di bawahnya itu untuk jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walaha. Ya. Jadi tadi ada berapa kali takbir sholat jenazah? 4 kali takbir. Kemudian jika jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, kemudian langkah terakhir dalam perawatan jenazah yaitu menguburkan jenazah, ya. Kewajiban muslim terhadap jenazah yang keempat itu adalah menguburkan jenazah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang takziah. Takziah itu apa sih? Ya, takziah itu berasal dari kata al-iza'u, artinya sabar, ya. Takziah itu berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan duka orang lain. Ya, definisi lain dari takziah itu berarti kita mengunjungi. Kita bertakziah itu berarti kita mengunjungi keluarga orang yang meninggal, ya. Kemudian menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka tetap bersabar, supaya mereka bersabar untuk menerima takdir yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, ya, dengan mengharapkan pahala darinya. Jadi ada ziarah, kita sudah membahas tentang takziah, ya. Takziah kita berarti mengunjungi kediaman keluarga yang meninggal. Kemudian ada ziarah kubur. Ziarah kubur berarti itu mengunjungi kuburan yang dimaksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian serta mendoakan. Oke, selesai sudah materi hari ini. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pengurusan jenazah. Ya. Ada berapa kewajiban muslim terhadap jenazah? Dari yang pertama tadi apa? Mengkafani. Apa sih? Memandikan set. Yang pertama tadi apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan
Mengubur. menguburkan jenazah ya. Jadi kita semua wajib tahu ya. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini yaitu tentang pengurusan jenazah, tentang takziah dan ziarah kubur, maka diharapkan kalian bisa mengamalkan ya, bisa mengamalkan atau nanti bisa mempraktekkannya di masyarakat kelak. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.